Halo para trader, selamat datang kembali di Analisa XAU USD Harian. Hari ini, tanggal 20 Maret 2026, kita akan fokus pada bagaimana data inflasi Amerika Serikat yang melonjak tak terduga dan sinyal kenaikan suku bunga dari The Fed bisa menciptakan market yang sangat volatil untuk emas. Bersiaplah untuk melihat potensi pergerakan harga yang agresif ya. Penting untuk diingat, semua pembahasan dalam video ini murni bersifat edukasi dan analisa market, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Trading XAU USD memiliki risiko tinggi, jadi pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan trading. Memasuki pertengahan Maret, kalender ekonomi kita padat sekali. Pada tanggal 16 Maret, CPI Kanada menunjukkan kenaikan 3,2% melebihi perkiraan. Lalu tanggal 17, Reserve Bank of Australia mempertahankan suku bunga di 3,85%. Namun pernyataan RBA dan konferensi pers mereka akan menjadi perhatian. Tanggal 18, Core PPI dan PPI Amerika Serikat melonjak dari perkiraan, menunjukkan adanya tekanan inflasi produsen. Bank of Canada juga mempertahankan suku bunga. Puncak pergerakan market ada pada tanggal 19 Maret, di mana The Fed mempertahankan suku bunga di 3,75%. Tapi proyeksi dan pernyataan FOMC sangat dinantikan. Bank of Japan, Swiss National Bank, dan Bank of England juga akan menggelar pertemuan dan merilis kebijakan suku bunga mereka. Terakhir, ECB juga akan memberikan pernyataan kebijakan moneternya. Semua event ini akan menciptakan market yang sangat volatile, dan tekanan masih terasa untuk XAU USD. Berita utama pertama kita datang dari Amerika Serikat, di mana data inflasi indeks harga konsumen atau CPI Agustus secara tak terduga melonjak hingga 3,2% secara tahunan. Kenaikan ini dipicu oleh harga energi yang lebih tinggi dan pemulihan di sektor jasa. Angka ini jauh di atas ekspektasi ekonom loh, dan mengindikasikan bahwa tekanan inflasi masih persisten, meskipun The Fed sudah beberapa kali menaikkan suku bunga. Nah, dalam konteks XAU USD, lonjakan inflasi begini biasanya meningkatkan daya tarik emas sebagai lindung nilai atau hedging terhadap inflasi. Jadi, kalau inflasi panas terus, ada kecenderungan harga emas bisa ikut terangkat. Selanjutnya, risalah pertemuan Federal Reserve terbaru mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga lanjutan. Beberapa anggota The Fed menyatakan kemungkinan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika inflasi tidak menunjukkan tanda-tanda moderasi yang jelas. Ini artinya, The Fed masih sangat berhati-hati dan siap untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Pasar merespons dengan sedikit penurunan harga obligasi dan penguatan dolar Amerika Serikat, mencerminkan ekspektasi kebijakan yang lebih ketat. Kebijakan moneter yang ketat dan kenaikan suku bunga biasanya menekan harga emas, karena imbal hasil obligasi yang lebih tinggi membuat instrumen investasi non-yielding seperti emas jadi kurang menarik. Dari Asia, pemerintah Tiongkok baru saja mengumumkan serangkaian langkah stimulus fiskal baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah ini, termasuk pengeluaran infrastruktur dan pemotongan pajak, bertujuan untuk mengatasi perlambatan ekonomi Tiongkok yang disebabkan oleh masalah properti dan pengetatan regulasi. Pasar keuangan merespons positif, dengan imbal hasil obligasi sedikit turun dan yuan stabil. Stimulus ini meskipun bertujuan menenangkan investor, bisa punya efek dua sisi terhadap emas. Di satu sisi, peningkatan aktivitas ekonomi bisa mengurangi permintaan safe haven yang berpotensi menekan emas. Tapi di sisi lain, kalau stimulus dianggap nggak cukup, emas bisa kembali dicari sebagai aset lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Pergerakan DXY atau Indeks Dolar Amerika Serikat menunjukkan tren yang menarik. Setelah sempat menguat tajam, DXY di penutupan terakhir kemarin terlihat mengalami pullback. Kita lihat dari level DXY tertinggi di angka 100.427, DXY sempat menyentuh level support di angka 98.975 sebelum memantul lagi. Jika DXY kembali menguat karena prospek suku bunga Amerika Serikat yang lebih tinggi, ini bisa menciptakan tekanan jual pada XAU USD karena dolar yang kuat membuat emas lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lain. Namun, jika DXY terus melemah, ini bisa memberikan ruang bagi XAU USD untuk bergerak naik. Sekarang mari kita lihat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun. Setelah terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari level 4,0% ke 4,3%, obligasi ini kemudian terkoreksi dan ditutup di level 4,257%. Ingat, imbal hasil obligasi adalah biaya peluang memegang emas.
Ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat naik, daya tarik emas sebagai aset yang tidak memberikan bunga akan berkurang. Sebaliknya, jika imbal hasil obligasi 10 tahun ini turun, emas menjadi lebih atraktif. Jadi, pergerakan imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika Serikat ini akan sangat mempengaruhi sentimen investor terhadap XAU-USD. Sekali lagi, semua analisa ini hanyalah panduan edukasi. Keputusan trading sepenuhnya ada di tangan Anda. Pelajari pergerakan market, kelola resiko Anda dengan bijak, dan semoga trading Anda sukses hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.